Salah satu pekerjaan berat pemerintah Republik Indonesia ke depan adalah bagaimana menulis ulang soal sejarah. Kenapa? Karena sampai hari ini sudah tidak terhitung jumlahnya berapa sejarah yang bermasalah di negara kita berdasarkan perspektif daripada orang-orang Yaman yang merasa jauh lebih memahami sejarah bangsa kita, dan itu terbukti dari beberapa hal yang dia kemukakan jika sebelumnya mengklaim proklamasi itu atas persetujuan daripada Habib Ali Kuitan, termasuk Surabaya yang juga diganti namanya oleh mereka. Kali ini muncul lagi satu video yang jauh lebih bermasalah lagi karena sudah nama pejuang yang diganti dengan orang Yaman tepatnya. Bahkan lebih jauh dari itu menyematkan nama Tuanku Imam Bonjol bahwa beliau adalah Habib Sahabuddin yang merupakan kakek dari Rizik Syihab. Sehingga saya mengatakan bahwa pemerintah kerja keras ke depan ini untuk merubah sejarah. Ini apa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ini apa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik. Ya mestinya negara bicara sebenarnya, harus hadir memberikan pernyataan yang konkret terkait soal aspek sejarah bangsa kita sehingga tidak terjadi pembodohan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira para sejarawan bersihnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tulang 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Video di awal tadi itu adalah merupakan salah satu oknum habaib, namanya Habib Jindan ya, begitu masih muda, tapi pengetahuan sejarahnya luar biasa. Kita juga baru tahu bahwa ternyata Tuan Guru Imam Bonjol itu adalah merupakan Kelambak Lawi yang bermarga Syihab dan namanya itu Habib Sahabuddin yang merupakan kakek dari Bung Rizik Syihab yang kita kenal sebagai Mufti Petamburan, pemimpin besar FPI atau Imam besar FPI. Nah, luar biasa memang orang-orang Lawi ini, tidak muda tidak tua, semua kelakuannya sama, yaitu memutarbalikkan sejarah. Bayangkan kalau nama besar Tuanku Imam Bonjol itu kemudian juga dipersekusi oleh mereka dengan mengganti atau menyematkan nama kakeknya ke kakek Tuanku Imam Bonjol. Kan seperti itu. Kalau misalnya bicara soal Kelambak Lawi, berarti Tuanku Imam Bonjol ini juga merupakan cucu dari Ubaidillah, kan begitu. Padahal kita tahu bahwa Tuanku Imam Bonjol itu adalah orang yang lahir di Bonjol pada tahun 1772, artinya di Minangkabau, Sumatera Barat, atau sekarang ini Indonesia, kalau dulu Hindia Belanda. Nah, tahun 1772, pertanyaan kritisnya, tahun berapa
orang-orang Yaman ini pertama kali masuk di Indonesia. Nah, saya kira jelas kita sudah sering membahas ini, sehingga apa yang disampaikan ini jelas-jelas menjadi bukti nyata bahwa mereka memplesetkan daripada sejarah kebangsaan kita. Sekelas Tuanku Imam Bonjol pun dia plesetkan. Ini bisa-bisa kalau keturunannya tahu ini bisa marah terhadap mereka Kelambak Lawi. Kenapa menjadi penting bagi mereka untuk membelokkan leluhur daripada Tuanku Imam Bonjol, bahkan dianggap sebagai kakek dari Bung Rizik Syihab? Ya karena beliau ini adalah pejuang, beliau ini adalah pahlawan nasional yang kita kenal dengan taktik gerilyanya, dan satu perang yang sangat terkenal itu yang beliau lakoni adalah namanya Perang Padri, dan itu sangat terkenal sekali di dalam sejarah kebangsaan kita. Dan pada akhirnya beliau mendapat penyematan sebagai pahlawan nasional di Indonesia ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Kelambak Lawi ini, tentu kalau saya ini merupakan penghinaan dan merendahkan martabat daripada pahlawan nasional. Kenapa? Karena terlalu berani menyematkan beliau masuk dalam barisan sisila yang kita soal hari ini sebagai sisila yang tidak jelas, yang tidak sampai ke Rasulullah, dan bahkan dianggap sebagai kakek daripada Bung Rizik Syihab. Ini merendahkan martabat individu Tuanku Imam Bonjol dan berikut seluruh keluarganya. Yang kedua adalah menjadi bagian daripada diskriminasi dan ketidaksetaraan. Artinya, karena Tuanku Imam Bonjol ini seorang pahlawan yang sangat tersohor, maka dia berupaya menempatkan dirinya di dalam rumpun keluarga Tuanku Imam Bonjol, sehingga kemudian akan mendapat pengakuan yang luar biasa dari masyarakat lagi, bahwa wajar saja misalnya Rizik Syihab ini hebat karena ternyata neneknya Tuanku Imam Bonjol. Kan itu. Jadi mereka selalu menyematkan dirinya terhadap orang-orang hebat di Republik ini. Betapa dia menjadi orang yang merasa sangat penting terhadap keberadaan bangsa kita, bahwa memang kakeknya pejuang. Nah, kalau ini terus-terusan dilakukan, maka pasti akan terjadi konflik dan ketegangan sosial. Kenapa? Karena klaim yang kontroversial tanpa data itu pasti akan membuat orang-orang yang merasa memahami sejarah ini, apalagi keturunannya, itu bisa protes dengan apa yang dilakukan oleh mereka ini. Bagi kita ini erat kaitannya dengan politik dan manipulatif. Kenapa? Karena tidak didukung dengan data-data dan fakta yang ada. Sementara fakta yang ada hari ini bahwa beliau adalah sosok pahlawan nasional yang lahir di Minangkabau atau Sumatera Barat. Jadi sangat jauh dari apa yang menjadi klaim mereka. Jadi saran saya kalau ke depan ini mestinya memang orang-orang Baklawi ini, terutama Habib-Habib mudanya, tapi susah juga ya karena tidak tua tidak muda sama saja, semua senang membelokkan sejarah, yang penting hasratnya terpenuhi. Ya mungkin karena itu salah satu bentuk atau model mereka bertahan hidup di Nusantara ini dengan selalu melebih-lebihkan dirinya. Jadi hak orang pun dia klaim. Nggak tahu besok-besok apalagi yang dia akan klaim ini. Bisa jadi Sultan Hasanuddin juga yang dari Makassar dia akui kakeknya. Atau nanti mungkin Syekh Yusuf Al-Makassari akan diklaim juga sebagai kakeknya. Nah, boleh jadi. Nah, tapi kita lihat saja perkembangannya. Siapa tahu ke depan akan ada lagi tambahan-tambahan klaim yang mereka lakukan. Tapi yang terpenting sebenarnya dengan meng-up video-video seperti ini, memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya para pemuda, agar jangan mau diberikan informasi-informasi yang sifatnya manipulatif dan sangat politis. Kenapa saya bilang manipulatif dan sangat politis? Karena ini tidak berbasis data. Yang kedua, kenapa sangat politis? Karena pasti ini untuk bagaimana mengukuhkan identitas mereka, sehingga kemudian masyarakat pribumi dengan mudah mereka kibuli, dengan mudah mereka tundukkan, dengan apapun yang dia sampaikan akan didengar, karena mereka adalah orang
yang tidak saja sebagai cucu Rasulullah tapi juga cucu pejuang yang sangat bermanfaat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati sampai hari ini. Itu sebenarnya target mereka ini. Mudah-mudahan 2024 yang terpilih menjadi presiden bukan orang dari imigran. Dalam artian mudah-mudahan betul-betul orang pribumi asli, karena klaim-klaim sejarah seperti ini pasti dengan sangat mudah mereka lakukan kalau misalnya yang menjadi pemimpin di negara ini adalah orang-orang yang seirama dengan dirinya, apalagi kalau sekampung ya latar belakangnya. Itu bisa-bisa semua aspek sejarah bangsa kita ditulis ulang. Nah, ini saja sudah banyak yang harus kita tulis ulang ini kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh para oknum habaib ini. Ya mestinya negara bicara sebenarnya, harus hadir memberikan pernyataan yang konkret terkait soal aspek sejarah bangsa kita sehingga tidak terjadi pembodohan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira para sejarawan porsinya di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.